Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam, salam. Kita akan melakukan ibadah keluarga pada tanggal 23 Maret 2022. Jemaat, silakan bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa untuk ibadah keluarga pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami pada malam hari ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, kiranya Engkau selalu senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami pada malam hari ini, sehingga hari kami hanya tertuju padamu Tuhan. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita akan membacakan Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ingin turut mau
Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Ya Allah, Engkau akan menuntun kehidupan kami dengan firman-Mu, agar kami tetap dekat dengan-Mu, menghayati karya Allah melalui Yesus Kristus, dan kami tetap melanjutkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu yang berkuasa bagi kami. Bertambahlah pengertian kami kepada kehendak-Mu, dan kami pun sedia untuk diubahkan pada kehendak Allah. Tidak ada kekuatan dalam diri kami untuk memahami kekayaan firman-Mu Tuhan. Oleh karenanya kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab 2 Tawarik 18, 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai ayat 11 yang mengatakan demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Milka bin Yimlah." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Milka bin Yimlah dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa hal yang dapat kita ketahui dari pembacaan ini, yaitu pertama, saya mengajak kita mengetahui tentang tokoh-tokoh yang disebutkan di dalamnya, yaitu Yosafat, Ahab, dan Mika bin Yimlah. Keterangan yang dapat kita ketahui dari tokoh-tokoh yang disebutkan, yaitu Yosafat ini adalah pemimpin Israel, Raja Yehuda. Ia menggantikan ayahnya, Raja Asa. Dan
keterangannya Yosafat ini termasuk raja yang takut akan Tuhan. Ia seperti ayahnya berbakti kepada Tuhan. Yang kedua Ahab. Ahab ini raja yang memerintah kerajaan utara Israel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang raja, Ahab sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh Isabel. Ahab sifatnya sangat baik. Ada kalanya ia mau berbakti kepada Tuhan dan mendengarkan perkataan Nabi Elia. Tetapi ia lemah untuk melawan Isabel istrinya. Dan akibat pengaruh istri yang sangat kuat, Raja Ahab memasukkan kebaktian Baal ke Israel dan didirikannya untuk berhala sebuah kuil di Samaria. Ahab dan Yosafat dalam pembacaan kita di ayat 1 disebut besanan. Yosafat menjadi besan Ahab. Hal ini disebabkan perkawinan anak-anak mereka, yaitu anak laki-laki Yosafat, Yoram, menikah dengan anak perempuan Ahab yang bernama Atalia. Lalu ada yang disebut dengan Mika bin Yimla. Mika bin Yimla ini adalah seorang nabi Tuhan. Pada zaman itu para nabi sering berbicara tentang berbagai peristiwa di masa depan melalui penglihatan atau mimpi. Dari 3 tokoh tersebut, bagian kedua dari perikop pembacaan ini adalah satu kisah atau cerita tentang ajakan Ahab kepada Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead. Keterangan tentang Ramot Gilead yaitu tempat yang terletak di sebelah timur sungai Yordan dan di sebelah selatan sungai Yarmuk. Ramot telah menjadi kota orang Israel sejak zaman Musa. Mendengar ajakan Raja Ahab, mari kita perhatikan 2 sikap dari Yosafat. Yang pertama ada di ayat 4, Yosafat menyampaikan agar baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Kemudian sikap kedua yang disebutkan di ayat 6 yaitu, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Nampaknya Bapak Ibu ketika Yosafat meminta supaya bertanya kepada Tuhan, di situ Raja Ahab mengumpulkan nabi tidak hanya 1, tetapi dalam jumlah yang banyak disebutkan di situ yaitu 400 nabi. Ya, harusnya tidak perlu ragu lagi dengan apa yang disampaikan 400 nabi tersebut. Namun kenyataannya tidak demikian dengan Yosafat. Ia tetap meminta seorang nabi Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan kita bisa melihat bagaimana Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan sehingga sedikit-sedikit pasti akan bertanya kepada Tuhan. Tidak ingin salah dalam melangkah dan ketika kebimbangan dan ketidakyakinan tentang apa yang akan terjadi di depan, walaupun sudah dibicarakan, disampaikan oleh 400 nabi itu, ia tetap meminta petunjuk Tuhan melalui nabinya. Bagian ketiga dari perikop ini, Bapak Ibu menyampaikan tentang kehadiran nabi-nabi pada zaman itu. Ada yang disebut dengan nabi palsu dan ada yang disebut dengan sebaliknya nabi sejati. Nabi palsu ini nabi yang mengatakan kepada para raja apa yang ingin mereka dengar. Maksudnya jangan sampaikan kabar yang buruk-buruk lah. Pokoknya semua kabar atau berita yang baik yang menyenangkan hati. Itu yang menjadi pemberitaannya. Sedangkan nabi sejati ini nabi yang menyampaikan pesan Allah, termasuk menyampaikan malapetaka yang dapat menimpa umat. Perbedaan nabi palsu dan nabi sejati itulah Bapak Ibu Saudara yang dapat kita lihat dalam pembacaan ini, walaupun memang tidak sampai ke semuanya karena cuma sampai di ayat 11. Nabi palsu memberitakan tentang apa yang ingin dikehendaki Raja Ahab. Kalau kita baca di ayat 5, situ dikatakan mereka mengatakan, majulah,
Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Sedangkan kalau kita lihat apa yang disampaikan Mika memang tidak sampai di pembacaan ini, karena kita akan melihat itu tertera di ayat 18 sampai ayat 19. Ia memperingatkan bahwa Raja Israel akan terbunuh. Yosafat sendiri nyaris mati. Bapak Ibu, sekalipun orang yang menjemput Mika, yaitu seorang pegawai istana yang disuruh raja, sudah menyampaikan gambaran situasi yang terjadi sebelumnya, yaitu ia menyampaikan 400 nabi telah meramalkan yang baik bagi raja, yaitu kemenangan. Tentunya bisa saja ini menciutkan hati Mika, kemenangan yang akan diterima ketika memerangi Ramot Gilead. Tapi kenyataannya tidak demikian dengan Mika. Ibu, bapak, saudara, Mika tidak gentar dan ia tetap konsisten bahwa kehadirannya hanyalah menyampaikan pesan Allah dan bukan untuk menyenangkan hati raja. Mika dengan lantang menyampaikan bahwa ia akan setia kepada Allah. Yang dalam konteks saat itu pembacaan ini yaitu ya tetap berbicara tentang apa yang Allah firmankan bagi mereka. Artinya mutlak kebenaran Allah lah yang ia sampaikan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian ini, tentunya renungan firman Tuhan saat ini masih mengarahkan kita pada masa-masa sengsara Tuhan Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dalam beberapa tindakan nyata, yaitu hiduplah dalam penyerahan dan kebergantungan sungguh pada Allah. Kalau mau dilihat, kurang apa lagi ajakan Ahab kepada Yosafat. Hubungan keluarga sudah dekat, bukan lagi orang asing, besanan. Kekuasaan ada pada mereka, yaitu sama-sama sebagai pemimpin yang memimpin atas kerajaan utara dan selatan. Pasukan sudah pasti lengkap dan tidak ada lagi yang harus diragukan dengan ajakan Raja Ahab. Namun disitulah kita melihat bagaimana Yosafat tetap meminta petunjuk Tuhan. Ia tidak mau gegabah, ia tetap berserah pada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat yang berserah pada Allah, tentunya adalah ketika kita punya sikap sebagai umat yang hanya berpaut pada Tuhan dan tidak berpaling pada kekuatan manusia, kekuasaan dan kemegahan dunia ini. Umat yang berserah kepada Allah adalah umat yang akan selalu bertanya, meminta petunjuk Allah untuk setiap langkah yang akan ditempuh dan apapun rencana yang akan dilanjutkan. Umat yang berserah adalah umat yang tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Umat yang tidak akan melangkah mendahului langkah Tuhan, tetapi umat yang menerima kekuatan Tuhan agar semakin memantapkan langkah. Dalam penyerahan kepada Allah, disitulah kita diajak untuk percaya kepada Dia, beribadah dan memuji Allah dalam segala hal. Di masa-masa sengsara ini, marilah kita juga melihat bahwa sengsara dan derita akan menjadi pengalaman anak-anak Tuhan yang berbicara dan mengedepankan kehendak Tuhan. Sama seperti Mika yang tidak akan takut untuk menyampaikan kehendak Tuhan, ia juga menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan kehadirannya. Itulah yang dikatakan Ahab kalau kita baca di ayat 7 ya. Penyampaian Ahab kepada Yosafat ketika Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Lalu di situ tanpa takut, tanpa sungkan, Ahab pun menyampaikan bahwa masih ada. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku melainkan malapetaka. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan situasi Mika saat itu bukan hanya Raja Ahab saja yang tidak senang atau yang membenci dia. Tetapi Mika juga harus berhadapan dengan 400 nabi yang berbeda dengan dia. Jumlah yang tidak sedikit, tapi ya kebenaran itu memang bukan masalah jumlah, bukan masalah kuantitas. Sekalipun banyak tapi pemberitaannya tidak benar, pasti akan membawa kebinasaan bagi Ahab dan Yosafat. Sebaliknya,
Apabila satu orang saja yang bicara benar tentang Allah, maka kebenaran itulah yang akan bersinar di tengah kebohongan atau kepalsuan yang diberitakan. Kondisi Mika tentunya mengajak kita melihat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan pada realitas atau fakta di setiap hari. Bahkan dalam perjalanan hidup beriman kita, bahwa siapapun dia, tidak hanya nabi, tapi setiap manusia yang selalu berbicara tentang kebenaran, tentang keadilan, kejujuran, kehendak Allah, karya penyelamatan Allah, pastilah menghadapi derita dan dibenci oleh sesama. Ada begitu banyak konsekuensi dan atau resiko yang akan dihadapi karena kebenaran dan kehendak Allah yang kita sampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, disitulah kita perlu Tuhan, agar kita tetap teguh dan tidak takut untuk bercerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus yang hadir dalam dunia untuk memberikan tubuh dan darahnya demi menebus dosa manusia, juga mengalami sengsara, derita, bahkan kematian di kayu salib. Saya mengajak kita mengingat kembali kisah Yesus di Taman Getsemani. Ada kesedihan, ada situasi yang sukar ia alami. Bahkan di Matius 26 ayat 38 dikatakan rasanya mau mati. Disitulah Yesus berdoa, ia berserah kepada Bapaknya supaya, ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dengan berserah itu, Yesus tidak gentar, ia tetap taat demi mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah bagi manusia dan dunia. Ia berbicara tentang damai, ia mewujudkan damai Allah sekalipun dirinya sendiri harus dihina, dibenci, diludahi, dicambuk, disiksa dan disalibkan. Di masa sengsara ini, marilah Bapak Ibu kita tetap meletakkan segala perkara dalam hidup kita pada tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Ia telah memikul segala kelemahan kita dan menebus segala celah dan dosa. Ia sudah membuktikan kepada kita tentang kuasanya. Oleh karena itu, derita apapun yang saat ini membelenggu hidup kita, perjuangan apapun yang masih kita lakukan, penataan untuk kebaikan di hari esok kita, lihatlah dan serahkanlah semuanya pada Tuhan Yesus. Tema ibadah ini yaitu jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetaplah berjalan jalan Tuhan dan tetaplah setia menyampaikan kehendak Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menopang dan menyelesaikan banyak perkara dalam hidup kita dengan cara dan kuasa Tuhan. Amin. Tabakanlah dan
Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami anak-anak-Mu dan mengetahui setiap rencana dan keberadaan kami masing-masing. Dengan firman yang telah kami baca dan renungkan bersama, kami datang menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Dalam bimbang dan resah tentang apapun, dalam khawatir dan ketidakyakinan kami tentang apa yang akan kami perbuat di depan, maka biarlah di sana kami selalu datang bertanya kepada Tuhan, memohon petunjuk dan mendengarkan suara Tuhan. Janganlah kami yang mengatur langkah ini ke depan, tetapi biarlah Tuhan yang tetap memimpin perjalanan hidup kami. Bapa, melalui firman-Mu kami kembali merenungkan panggilan dan pengutusan Tuhan untuk hadir di mana saja yang Engkau kehendaki dan selalu menyampaikan kehendak Tuhan. Tugas ini tidak mudah dan kami sadari bahwa tidak jarang kami berjumpa dengan tantangan dan pergumulan. Kami mohon Tuhan Yesus dampingilah dan kasihilah kami Tuhan, sehingga tantangan dan pergumulan apapun tidak menyurutkan semangat dan pengutusan Tuhan bagi kami. Tetapi Engkau beri kuat sehingga kami akan tetap berbicara yang benar, bersikap baik, dan bercerita banyak tentang kehendak Tuhan kepada siapa saja. Tuhan Yesus, kami mohon agar kemurahan dan kebajikan-Mu akan mengikuti kami di setiap hari yang akan kami tempuh. Ya Allah, kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami kepadamu. Kehidupan rumah tangga setiap kami umat-Mu kiranya tetap ada di hadapan Tuhan. Cinta kasih Kristus tetap berkuasa dalam setiap relasi di tengah keluarga, orang tua dan anak, sebaliknya anak terhadap orang tua, saudara bersaudara, dan seluruh relasi bersama dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya semuanya akan tetap terpelihara di dalam kebaikan Tuhan. Perjuangan dan penataan apapun yang kami lakukan untuk masa depan kami, tolong Tuhan agar kami menjadi pelaku firman-Mu, yaitu dalam sikap yang tidak mengandalkan kekuatan diri kami masing-masing dan apapun yang ada pada kami selain mengandalkan Tuhan dan kekuatan-Mu. Engkau Tuhan yang utama dalam hidup dan cara serta proses yang masih akan kami lanjutkan dan perjuangkan untuk hari esok kami. Biarlah kami senantiasa rendah hati, datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu dan berserah hanya kepadamu. Tuhan Yesus, kami mohon bebaskanlah atau pulihkanlah negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu dari wabah virus ini. Peliharalah kami dengan kesehatan, imun yang tetap baik sehingga dapat bertahan di tengah kuatnya ancaman virus ini. Tetap sehat dan kuat. Tambahkan iman dan pengharapan kami kepadamu Bapa, sehingga kami tidak akan takut di tengah situasi pandemi ini, tidak mengandalkan kekuatan fisik kami, melainkan terus berkarya yang sesuai dengan kehendak-Mu dan terus berserah pada kekuatan kasih-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami dan kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita mengungkapkan syukur dengan hati yang penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan selalu memberkati pemberian Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur selalu kami panjatkan Tuhan, karena pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan walaupun tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tapi kami memberikan dengan penuh sukarela Tuhan, dan kami percaya apa yang kami berikan pada malam hari ini, Tuhan limpahkan untuk kelancaran, untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus, atas berkat-Mu kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 417. Seluruh jalanmu,
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.